Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan membahas Bangkei, di mana dalam videonya dia sedang membela Yusuf Kala dan menanggapi Abu Janda yang mengutip ayat perang dalam Quran. Tapi sayangnya, Bangkei membela dengan terjemahan dalam kurung. Berikut videonya. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia bilang katanya Islam diajarkan membunuh. Ya, silakan langsung aja, cepat aja Ustadz Dhani terjemahannya. Kita lihat, perhatikan baik-baik, saudaraku sayang. Ya semua orang Islam tahu ini, cuma dia aja yang nggak tahu gitu loh. Ya, ini pada saat perang. Ini pada saat perang, lihat itu. Maka apabila kamu bertemu di medan perang. Wih, ini anak SD kelas 3 aja bisa menjawab kau, Abu Janda. Barusan Bangkei menyanggah Abu Janda dengan membaca terjemahan. Tapi yang ditekankan Bangkei dalam videonya adalah dalam kurung di medan perang. Padahal kalau kita baca teks aslinya, tanda kurung itu tidak ada. Jadi Bangkei menyanggah Abu Janda dengan dalam kurung. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu dia bilang katanya surat Al-Baqarah ayat 191. Aduh ini mainannya, aduh diketawain. Kalau kamu ketemu Ustadz Wafi, habis kamu. Ustadz Yusuf PI, Ustadz Wafi, Nanda, Rifa, apalagi sama Zuma. Dikunyah kau Abu Janda, kalau ketemu Zuma kau dikunyah. Dikunyah kau sama anak Bugis, sama anak Makassar. Abu Janda. Abu Janda kau dapat sama anak Bugis. Dikunyah kau, dikunyah. Asli kau. Ya, bunuhlah mereka yang memerangimu. Orang Islam tidak diajarin untuk orang tidak ngajak, tidak perang kok terus suruh bunuh. Yang nggak ada. Blok Ustadz Dhani. Buta huruf. Abu Janda tuh buta huruf. Yang memerangimu. Kalau yang tidak memerangi orang Islam, ngapain bunuh? Ini otak. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya, dan seterusnya. Otak. Nggak pernah baca Quran, sok tahunya minta ampun. Yang memerangimu. Udah. Ya, lalu surat At-Taubah ayat 5. Kirimin. Masa iya nggak ada yang tahu. Di-share yang banyak supaya si Abu Janda itu nonton. Dia bilang saya bego. Padahal dia nggak tahu otaknya ada di mana gitu kan. At-Taubah ayat At-Taubah ayat 5. At-Taubah ayat 5 ya. Mana dia? Bunuhlah dalam peperangan. Udahlah, selesai. Mana ada perang tidak. Itulah Abu Janda di sini kelihatan otaknya sendiri aja dia nggak tahu ada di mana. Abu Janda cari. Semua ayat yang dipakai Bangkei untuk menyanggah Abu Janda terdapat kalimat dalam kurung. Sewaktu Bangkei live, saya sempat tanya di kolom chat. Apakah kalimat dalam kurung termasuk firman Allah? Sampai habis siaran live-nya. Tidak ada jawaban dari Bangkei. Berikutnya Bangkei mengutip ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa Kristen bukan agama kasih tapi perang. Dia bilang lihat orang Kristen. Ternyata ajaran kasih. Abu Janda pala lu bawa menyan. Abu Janda pala lu bawa menyan. Kosong otak lu. Lukas 6:27. Lu dapat sama temen-temennya Juma lu. Dikremus lu sama anak Bugis. Benar. Asli. Dikremus. Tahu dikremus? Digini nih. Selesai lo. Ya. Pak JK nggak ada urusan apa-apa lo. Omongin. Dia Lukas 6:27. Ustadz Dhani. Sukran katsiran. Sebagai pembuka aja cepet ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Ini merah katanya Yesus. Aku berkata kasihilah musuhmu. Abu Jandong. Abu Gosok. Tulisan ayat merah ini baru ada tahun 72 Masehi. Yesus nggak pernah tahu dia ngomongin apa enggak.
Sok taunya minta ampun. Barusan Bangkei bilang Lukas 6 baru ditulis tahun 72 Masehi, yang katanya Yesus juga tidak tahu soal ayat itu. Tapi lucunya, untuk membenarkan argumennya dia mengutip perkataan Yesus dari Injil Lukas yang sama, yang katanya Yesus tidak tahu. Nggak percaya? Di Lukas 19:27. Ustadz Dani, jawabannya ini. Ini orang nggak tahu Bible, nggak tahu Quran. Otaknya nggak tahu di mana. Lihat itu merah juga tuh. Ya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Blok Ustadz Dani, lemparin ke Abu Janda dan kawan-kawan itu. Abu Gosok tuh, bunuhlah mereka di depan mataku. Bunuhlah mereka di depan mataku. Sekali lagi, bunuhlah. Ini bukan perang ini. Ini bukan masalah perang, bukan. Orang lagi nyantai disuruh dibawa ke depannya, disuruh bunuh. Dipotong gitu. Barusan Bangkei membaca Lukas 19 ayat 27, di mana dia karang cerita sendiri menambahkan sesuatu yang tidak ditulis dalam teks, karena dia tahu para pemujanya tidak akan cek dan percaya saja. Faktanya, Lukas 19 bicara soal perumpamaan uang mina. Tidak ada cerita orang lagi santai ngopi langsung dihilangkan nyawanya. Gantinya Bangkei membela Yusuf Kala, dia malah buat fitnah yang baru. Katanya Markus 5:39, Matius 5:39 Ustadz Dani. Ini nggak sampai 1 menit gue jawab semua Abu Jendong nih. Matius 5:39. Tetapi janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dia bilang, ini orang yang berbuat jahat sama kita aja, kita kasih pala lu bomenyan. Jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dengar baik-baik. Jika ditampar pipi kanan, pipi kiri, tidak pernah diajarkan Yesus. Sekali lagi, tidak pernah diajarkan Yesus. Sekali lagi, tidak pernah diajarkan Yesus. Barusan Bangkei bilang, Matius 5 ayat 39 tidak pernah diajarkan Yesus. Kita lihat apakah Yesus membalas ketika dia ditampar? Ya, Yohanes 18:23. Yesus digampar sama tentara Roma. Yohanes 18:23. Yesus digampar sama tentara Roma. Ngamuk dia, liatin tuh. Apa lu nampal gua? Di blok tuh di bawah tuh. Mengapa engkau menampar aku? Yesus kalau nggak dirantai, ditonjok gitu. Tentara Roma, tampol-tampolan dia sama tentara Roma. Abu Jendong, lu nggak tahu cerita apa-apa. Nol. Orang Kristen yang dengerin Abu Jendong, itu udah, miring otaknya bener. Kembali Bangkei ngarang cerita. Justru ayat ini membuktikan Yesus konsisten dengan ajarannya. Dia tidak membalas tamparan dari mereka. Tapi Bangkei dengan segala tipu muslihatnya karang cerita bahwa Yesus ngamuk. Faktanya Yesus tidak pernah membalas. Jika Yesus mau, dia bisa melakukan mukjizat atau turunkan malaikat berpasukan. Seperti yang ditulis dalam Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sekarang mari kita buka 2 kitab suci Al-Quran dan Injil, kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kala katakan. Ingat, Abu Janda sedang membandingkan Al-Quran dan Injil. Berikutnya Bangkei mengutip Perjanjian Lama, di mana ada sejarah perang. Dalam Perjanjian Lama, perintah perang itu bagian dari hukuman Tuhan. Tuhan bisa gunakan bangsa lain untuk hukum bangsa Israel. Kalau mereka berdosa, Israel juga bisa Tuhan gunakan untuk hukum bangsa lain. Karena waktu itu, Tuhan memerintah secara langsung, dan hal itu tidak berlaku sekarang, karena kekristenan bukanlah suatu kerajaan seperti Israel dulu. Pertanyaan kita untuk Bangkei adalah, bagaimana dengan ayat-ayat perang dalam Quran? Apakah itu tidak berlaku lagi? Atau sesewaktu bisa jadi standar hukum dalam perang? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap fitnah Bangkei dengan memutarbalikan firman Tuhan. Bukannya membela Yusuf Kala, dia malah membuat fitnah baru dengan karang cerita. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus berkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta.
Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?